Keras. Tadi digigit hilang. Fake tapi murah ya. Sumpah surprisingly daun jeruknya nggak ada yang keluar wanginya. Ini bukan masalah selera, ini kayak bukan peyek cuy. 26.000. Ambang mau keras, ngerti nggak? Iya, serius. Nggak nyangka sama sekali. Sampai kayak translucent. Dia nggak pakai daun jeruk sama sekali guys. Nggak salah pilih pemenang gue. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita mau mereview peyek, memang random. Tapi karena emang lagi rame banget yang nge-review peyek. Terus pada nge-review kan peyek artis, ada yang mahal banget gitu kan. Eranya aku penasaran. Jadi aku mau nge-battle peyek artis versus UMKM. Jadi yang nge-research nih brand-brand UMKM-nya tim aku. Jadi tim aku mencari UMKM menjual peyek yang paling terkenalnya gitu ya. Terus kita mau battle sama yang punya artis. Seingat aku pernah nge-review yang punya Syahrini beberapa tahun yang lalu ya, tapi aku udah lupa banget. Jadi pas aku ngeliat sekarang jujur aku udah gak inget juga ya, karena ini kalau peyek bentuknya mirip-mirip ya, agak susah dibedakan, paling beda-beda di warna. Oke, seperti biasa kita akan nujum dulu ya dan jelaskan dulu selera aku. Jadi aku tuh suka banget peyek yang tipis. Mungkin ada beberapa orang sukanya peyek yang kokoh, yang lebih tebel, crunchy tapi kokoh gitu. Dan aku suka banget yang wangi daun jeruknya tuh bener-bener cuar gitu, yang kayak daun jeruk itu aku baru suka. Nah sebenarnya aku tuh antara peyek kacang sama teri sama aja sih, aku suka dua-duanya. Cuman memang kalau ada antara dua biasanya aku lebih reach out yang teri. Kalau dari bentukannya, karena kemarin juga aku tuh sempet trial bikin peyek, jadi kurang lebih udah mulai ngerti lah ya. Pembuatannya itu kan ada bumbu dasar ya, biasanya pakai kemiri, bawang merah, bawang putih dihalusin, dicampur pakai adonan tepung. Nah tepung tuh orang beda-beda resepnya. Kemarin aku udah sempet trial resep. Jadi memang kalau yang pakai full tepung beras itu memang crunchy tapi kurang kokoh kalau menurut aku. Eranya aku cobain juga beras pakai tapioka. Nah di situ tuh lebih crispy tapi udah lumayan lebih kokoh gitu. Eranya menurut aku yang paling kokoh itu adalah campuran beras tapioka terus dikasih sedikit aja maizena dan baking powder. Kalau kalian mau resepnya boleh, tapi aku kayaknya belum tentu akan share karena menurut aku udah banyak juga yang nge-share. Jadi kurang lebih ya, kalau makan kurang lebih nih aku sekarang udah bisa memahami lah kira-kira yang tapioka yang itu gimana tuh udah tahu. Kalau dari yang aku lihat biasanya tuh aku suka yang tipis kan. Jadi kayaknya yang bakalan aku suka banget yang nomor 5, walaupun yang kelihatan premium banget yang nomor 7 karena dia kayak banyak banget daun jeruk sama kacang, cuman kayak agak tebel gitu, kayak agak padat. Kalau yang 5 nih kayak tipis dan banyak. Kayaknya yang bakalan paling less aku suka mungkin nomor 2, karena nomor 2 nggak ada daun jeruknya sama sekali. Tapi we never know, siapa tahu bumbu dasar yang dimasukin ke tepungnya banyak ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe to this channel biar kita semangat terus ngonten untuk kalian. Thank you yang udah subscribe. Langsung sekarang kita mulai videonya. Bismillah, kita mulai dari yang nomor 1. Ini yang nomor 1 ya, warnanya tuh pucat ya. Jadi kalau dilihat dari kayak gini kemungkinan telurnya sedikit. Kalau kemarin pengalaman aku bikin peyek yang bikin warnanya menguning itu kan telurnya. Telurnya kalau semakin banyak semakin kuning. Atau biasanya kalau aku nih mau lebih kuning banget aku tambahin bubuk kunyit. Tapi dia tipis banget, setipis itu nih, kayak tipikal yang full tepung beras kayaknya. Gurih banget, kencurnya nggak terlalu berasa, terus bawang putihnya yang lebih menonjol, dan daun jeruknya tapi kurang wangi. Kayaknya karena dia bener cuman pakai potongan doang, ditaruh ke adonan. Kemarin tuh aku pas bikin, aku coba kayak daun jeruknya tuh aku blender halus, terus aku masukin ke bumbu putihnya, itu bener-bener wangi banget kayak kita. Kalau ini daun jeruknya nggak terlalu keluar, cuman as texture, dia lebih tipikal teksturnya itu yang tipis, crunchy, nggak ada kekokohannya gitu. Tapi ini enak menurut aku, oke gitu, karena dia tipis. Jadi aku taruh posisi tengah dulu. Lanjut ke nomor 2. Nah nomor 2 ini jauh lebih kokoh ya, tapi dia tipis juga, tapi dia kerasa kayak bukan full tepung beras gitu, kayak ada campuran tepung lain. Kemungkinan bisa terigu, bisa maizena ya, karena dia lebih kokoh. Tapi kekurangannya adalah dia nggak pakai daun jeruk sama sekali guys. Menurut aku peyek tuh wajib banget ada daun jeruk. Siapa yang setuju sama aku? Coba komen di bawah. Menurut kalian peyek harus ada daun jeruk apa enggak? Karena menurut aku esensi dari peyek itu daun jeruk dan si kencur kemirinya itu yang bikin gitu ya. Jadi nggak apa, kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peyek teri ya. Keras.
Siapapun yang jualan ini, percayalah padaku, tidak perlu menambahkan tepung terigu atau maizena terlalu banyak. Cukup tepung beras, tapioka sedikit, udah enak. Kalau mau kokohin dikit itu maizena itu perbandingannya 1:10 sama tepung berasnya. Ini pertama kali aku sampai nggak bilang bukan selera aku loh. Karena ini bukan masalah selera, ini kayak bukan peyek cuy. Kayak makan kerupuk teri. Karena dia kurang tipis, kurang crunchy, terus nggak ada rasa bumbu rempah bawang putih dan lain-lainnya juga. Ini masih harus banyak banget improvement sih yang jual siapapun ini ya. Kita langsung taruh di posisi belakang dulu ya. Kalian bisa bandingin, ini yang nomor 1 nih ya. Kalau misalnya dipencet tuh kayak tipis, tapi kalau yang ini tuh jatuhnya kayak ke tuh, beda kan? Aku nggak bilang dia alot ya, tapi dia keras gitu. Beda loh, crunchy sama keras beda ya guys. Saya harus bisa membedakan. Lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3 nggak setipis nomor 1, tapi dia warnanya lebih cakep ya. Aku sebenarnya suka sih peyek yang warnanya lebih kecoklatan gini. Nah ini kalau kayak gini biasanya 1 ngegorengnya lebih lama, 2 memang ada telurnya lebih banyak biasanya. Tapi ini kalau kemarin aku trial ya, ini tuh kayak yang ditambahin maizena sedikit itu. Maksudnya buat kekokohannya. Karena kalau yang ini bener-bener tipis banget. Sejujurnya sih gue lebih suka yang ini sih. Tapi memang jualan dengan kayak gini tuh rintih banget, cepat pecah. Kita cobain ya. Kencurnya kuat banget kan, kadang tuh kita ngerasa nomor 1 nggak terlalu enak, nanti pas kita bergeser nomor 1 ternyata enak gitu, ngerti kan? Karena gue ekspektasi gue kan tinggi, tiba-tiba diruntuhkan nih sama yang ini enak sih, tapi jujur kalau kalian tipikal yang suka peyek yang agak kokoh, kalian suka ini mungkin ya. Kalau aku beneran sukanya tuh yang bener-bener fragile, yang dipegangnya kayak gitu. Jadi aku lebih suka nomor 1 jujur, ini lebih berempah, lebih berbumbu. Nah ini yang nomor 3 kalau dipecahin kayak gini. Tuh, jadi dia tuh in the middle ya. Surprisingly, karena selera aku tipis dan gurih, jadi ini aku taruh di belakangnya yang nomor 1. Lanjut ke nomor 4. Nah, kalau dia itu lebih tipis dari yang sebelumnya. Warnanya cantik banget ya, kacangnya juga gede-gede, daun jeruknya juga banyak. Sekarang kita cobain tes crunchy-nya dulu. Ini kokoh, tapi menurut aku lebih crunchy dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh udah hampir diambang mau keras, ngerti nggak? Kalau ini dia pas banget teksturnya buat sebuah peyek. Pas ini standar peyek orang lah. Tapi kalau buat aku masih tetap kurang tipis. Tapi juga enak. Cuman dia nggak segurih yang nomor 1 gitu. Aku nggak tahu nih kalian sukanya gurih apa nggak. Kalau ini plain aja sih menurut aku. Daun jeruknya juga nggak terlalu come out wanginya. Ya mungkin karena dia cuma dipotong garis-garis. Jadi kayaknya ini masih aku taruh di posisi ketiga sekarang. Lanjut ke nomor 5. Ini andalan aku sih dari bentukannya ya. Kayak aku kalau bikin peyek, aku mau hasilnya peyek aku kayak gini gitu. Kayak tipis sampai kayak translucent. Nih lihat tuh, tipis. Terus dia merata juga ya. Terus warnanya juga cantik. Hopefully it tastes good ya. Kita cobain. Sebenarnya tipis, tapi aku nggak tahu kenapa bukan yang rentan gitu, ngerti nggak? Bukan yang kayak cepet hancur gitu, kokoh tetep, tapi tipis sih. Pas digigit itu cepet hilang di mulut gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Kalau nomor 1 tuh tadi digigit hilang gitu, gue suka yang kayak gitu. Lanjut ke nomor 6. Sekarang malah aku jadi lebih kayak percaya diri sama yang warna putih gini, tau gak? Tapi dia kokoh ya guys, lebih kokoh. Memang yang rintih banget tuh yang nomor 1 doang sih. Wangi bumbunya sih kecium yang ini. Bumbunya lumayan keluar seenggaknya. Hint of kencurnya masih keluar di hidung gue. Sumpah surprisingly daun jeruknya nggak ada yang keluar wanginya. Teksturnya sih aku kurang suka. Teksturnya tuh kayak bukan crunchy, tapi kayak mirip kerupuk ikan. Jadi crunchy tapi kayak cepet basah di mulut. Tapi oke sih, seenggaknya dia lebih berasa gitu. Bumbu sama asinnya dibanding yang sebelumnya. Dia bener-bener padet banget, terus putih banget, pekat. Kayak bukan tipis gitu tuh. Cuman seenggaknya dia rasanya enak. Jadi ini aku taruh di posisi ketiga sekarang. Terakhir. Ini nomor 7, jujur ini sebenarnya paling kelihatan premium sih. Bumbunya banyak, daun jeruknya banyak gitu ya. Terus warnanya juga cakep tuh, bentuknya kayak gini. Dia juga bukan yang tipis banget, bukan yang tebel banget.
Ini enak sih. Dia baru gurih. Dia nggak terlalu kencur ya, lebih kuatnya ke bawang putih sama kemirinya. Gurih yang penting. Yang tadi tuh agak plain semua gitu, jadi kayak makan tepung digoreng. Secara tekstur dia memang agak padat ya. Jadi kalau kalian nyari tekstur peyek yang beneran wangi daun jeruk, terus gurih juga berbumbu, tapi nggak mau yang terlalu tipis, kayaknya kalian bakal sukanya yang ini dibanding yang lain semua. Ini yang paling menonjol bumbu dan semuanya guys. Oke, sekarang kita reveal urutannya dulu. Nggak ada belakang, nggak ada tengah ya. Pokoknya yang juara segini aja karena cuma 7 kan yang kita battle. Pokoknya 3 terdepan dan ini 4 yang di belakangnya 3 tadi ya. Sekarang dari harga dulu kita mau tahu yang nomor 4. Siapa dia? Oh, ini namanya Peyek Nyai ya, berarti UMKM. Yeay. Coba kalau untuk harga menurut kalian 66.000 120 gram mahal atau enggak? Tapi kalau untuk rasa menurut aku enak, dia berbumbu. Yuk, coba kita lihat yang packagingnya nomor 4 kayak gimana. Oh, ini Peyek Nyai. Jujur ya, untuk packagingnya goals. Aku kasih rating 9/10. Menurut aku ini packagingnya sangat amat proper ya. Bentuknya seperti ini, terus konsep warnanya juga semua bagus banget. Oke, jadi juara keempat kita Peyek Nyai. Lanjut nomor 6, ini nomor 6 tuh yang unik yang tadi aku bilang rasanya mirip agak ke kerupuk ya, tapi enak gitu, dia bumbunya kuat, terus dia gurih juga. Nomor 6 harganya berapa? Lebih murah ya berarti ya, lebih murah dikit, berarti mungkin memang harga peyek segituan ya, aku nggak ngerti sih karena aku jarang beli. Siapa? Kohnobi. Oh, ada yang tahu nggak? Ini namanya Peyek Kohnobi. Unik sih dia, beda sendiri teksturnya dibanding yang lain. Kayak dia lebih kayak kepake tepung dibanding tepung beras. Nah, nomor 6 Peyek Kohnobi. Packagingnya kayak gini. Ya ini bukan yang seproper Peyek Nyai banget, tapi menurut aku ini udah cukup bagus ya, cukup baik. Ini aku kasih rating 6/10 packagingnya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini mirip sebenarnya sama nomor 4, cuman dia kalahnya karena kurang berbumbu, lebih nggak berbumbu lagi dari yang nomor 4. Nomor 5 harganya berapa? Murah banget. Nomor 5 adalah Peyek Sultan, lebih murah ya. Nah, ini Peyek Sultan. Untuk Peyek Sultan dia pakai kayak kotak mika gitu. Sebenarnya ya lumayan oke sih ya kalau untuk sebuah peyek terus dikasih stiker kayak gini, dan untuk harganya yang murah menurut aku nih cukup baik untuk packagingnya dia. Jadi ini aku kasih rating 7,5/10. Lanjut terakhir ke yang nomor 2, dia beda sendiri, dia peyek teri. Nah, ini nih yang menurut aku harus banget masih di develop lagi sama penjualnya. Harganya berapa dulu nih? Siapa? Jujur ya, Kapingkan aku kasih masukan, Kapingkan lihat resep peyek lagi. Sebenarnya Kapingkan tepung beras doang aja tuh udah enak kak. Coba pakai daun jeruk kak, atau bumbu dasarnya ditambah lagi. Aku nggak tahu Kapingkan pakai bumbu dasar apa, tapi biasanya tuh pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, sama kencur sedikit kan. Untuk harga yang dijual, menurut aku sebenarnya kalau Kapingkan jual berapa aja kan terserah Kapingkan, harganya itu kan bebas, yang namanya penjual boleh memberikan harga seberapapun. Tapi kita sebagai konsumen juga pasti pengen mendapatkan yang sesuai dengan harga. Sukses terus buat Kapingkan. Jadi ini sebenarnya kalau untuk packaging menurut aku udah oke sih ya, packagingnya Kapingkan, cuman mungkin kurang ada logo atau sesuatu. Menurut aku harus segera di develop sih biar membedakan, biar ada nilai jual tambahan, karena packaging itu adalah nilai jual tambahan pada suatu produk gitu ya Kapingkan. Untuk packaging ini menurut aku nih sangat proper, jadi packagingnya aku kasih rating 8,5/10, cuman karena belum ada logonya jadi belum bisa aku kasih rating 9. Coba-coba lagi dulu untuk menentukan pemenang, karena sejujurnya aku tuh masih galau antara yang 7 dan 1. Kayaknya mostly ya people bakal lebih suka yang nomor 7 karena ini kayak standar peyek yang enak. Sedangkan nomor 1 tuh aku sukanya karena memang aku suka yang tipis banget. Ini tipis parah sih. Langsung deh nomor 3 dulu, harganya berapa? Tapi menurut aku walaupun harganya bukan yang murah banget kayak Peyek Sultan tadi, tapi ini enak gitu, kerasa ada premiumnya tuh, berasa bumbunya kuat gitu ya. Ini namanya siapa? Oh, ini Gary Catering. Oh my god, enak sih, lumayan menurut aku bumbunya dia tuh kuat gitu ya. Ya ini yang dari Gary Catering, packagingnya aku kasih rating 8,5 juga karena Kogeri nggak pakai logo. Coba Kogeri kasih logo dong biar ketahuan ini mewahnya dari Kogeri gitu ya. Ini masukan dari aku, Kogeri kasih logo terus bumbunya ditambahin. Asinnya ditambahin dikit. Oke, sekarang nomor 7 harganya berapa? 26.000. Iya, serius? Murah banget. Nggak salah pilih pemenang gue, juara 2-nya. Ini bahkan buat yang ekonomis dia juara 1 ya jangan-jangan. Karena kan murah. Siapa dia? Peyek Ningrat. Keren, Peyek Ningrat. Gue akuin lo dengan harga segitu, gue gak nyangka sama sekali. Ini Peyek Ningrat, mirip-mirip sama yang Peyek Sultan ya. Dan harganya juga memang mirip-mirip. Cuman jujur kalau secara rasa aku lebih suka yang Peyek Ningrat. Ini berarti ratingnya 7,5 ya, sama kayak yang Peyek Sultan tadi. Sebelum yang menentuin pemenang, aku sempat bilang ke tim aku,
Dulu tuh gue inget banget gue nge-review peyek Syahrini dan gue suka banget. Tapi gue nggak inget yang mana ya. Aku kira tadi yang ini. Ini berarti peyek Syahrini kan? Harganya berapa? Ya kan, mahal banget. Berarti memang tahta tertinggi peyek masih dipegang sama Syahrini, guys. Berarti battle kali ini dimenangkannya oleh artis. Oh my god. Gue gak nyangka sama sekali ada bisa artis menang lawan UMKM. Tapi gak apa-apa. Ini harganya setengahnya. Jadi peyek ningrat itu sama peyeknya Syahrini terserah tergantung ekonomi kalian. Nah, memang paling proper sih, jujur udah pakai toples. Terus kayak gini loh, maksud aku Kogeri dan Kapingkan bikin kayak gini. Packagingnya tuh dikasih tuh ada mamanya tuh, ada fotonya. Bu Cetar. Ini skornya 9,5/10 karena menurut aku ya untuk peyek mau gimana lagi ya. Paling harusnya dikasih gold ya. Kalau mau 10/10, toplesnya gold. Gue kasih 10/10. Tante jujur, tante beneran enak tante peyeknya. Congratulations kepada peyek Bu Cetar. Sukses terus ya tante dan jangan berhenti jualan. Oke deh, siapa yang udah nyobain peyek Cetar coba komen di bawah, atau siapa yang udah nyobain peyek ningrat komen di bawah. Oke, itu dia video kita kali ini. Jadi ternyata yang menang adalah artis, nggak nyangka sama sekali. Yang udah nonton makasih banyak, jangan lupa subscribe, komen ya di bawah kalian abis ini mau lihat artis versus UMKM makanannya apa. Nanti kita buru-buru upload. Thank you for watching, I'll see you and you on my next one. Bye bye.